بها يا الله 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 بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أجمعين وإلى أرواح جميع الأولياء والصالحين وإلى أرواح أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kembali lagi bisa dapat melaksanakan perintahnya, melaksanakan kewajiban bahwa yakni adalah taufik daripada Allah Subhanahu. Kita dapat menadahkan kedua tangan pagi hari, berdoa, minta kepada Allah kita hidayah. Allahumma hdina fiman. Berdoa kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta afiah, minta keselamatan, minta ketenangan, ketentraman, damai. Kita minta keberkahan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallit wa barik lana wa barik lana. Minta keberkahan umur, keberkahan sehat, keberkahan harta, keberkahan keluarga, keberkahan anak. Doa yang luar biasa. Kita melaksanakan kunut, doa, minta keberkahan, ziyadatul khair, minta selalu bertambah kebaikan pada umurnya, pada sehatnya, pada keluarganya, pada hartanya dan sebagainya. Waqina, kita minta peliharakan kepada Allah kejahatan, syarr. Nah, kejahatan daripada orang-orang yang melakukan sesuatu, orang yang melakukan daripada
apa hal-hal yang sewenang-wenang bagi dia, orang-orang yang mau melakukannya. Jadi di pagi hari kita sudah meminta dan memohon kepada Allah segala-galanya. Apalagi di akhir zaman ini banyak al-zalimin, orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang tidak ada punya sifat kasihan, yang tidak ada memiliki sifat rasa. Tidak ada memiliki sifat rasa kasihan, tidak ada memiliki sifat rasa kebersamaan, persaudaraan, melakukan hal-hal kejahatan di mana-mana. Waqina syarrallah. Jadi kita minta kepada Allah. Pagi hari ini sudah bermacam-macam yang kita mohon. Taufik daripada Allah. Tanpa Allah yang menggerakkan hati kita. Mungkin saat ini kita bisa berdoa, tidak bisa berdoa seperti itu. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Syarra ma qadait, ya, daripada Allah. Kejahatan yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Kejahatan daripada orang-orang zalim. Kejahatan daripada orang-orang yang tidak memiliki sifat rasa kasih sayang di dalam hati. Allah. Kadang istri, suaminya, sifatnya yang selalu menyakiti, tidak ada sifat kasih sayang. Ringan tangannya, ringan kakinya. Kasihan orang perempuan lemah, aniaya oleh suaminya, tidak dikasih makan, layani, siapkan segala-galanya. Satu kesalahan, ya Allah, ditendang, sakiti. Banyak sekarang terjadi seperti itu. Penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap orang tua lah, ya Allah, kedurhakaan anak sekarang. Ini nih. Ini al-zalim ini nih. Belum lagi al-hasidin. Kejahatan daripada orang-orang yang dengki. Wa qina syarra ma qadait. Kejahatan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Kejahatan dari al-zalimin, kejahatan daripada al-hasidin. Orang-orang yang dengki. Orang-orang yang kada suka, orang-orang yang kada senang. Orang dapat nikmat. Orang yang mendapatkan lebih diberikan oleh Allah, kada suka, kada senang. Dia menginginkan hartanya hilang. Menginginkan hartanya sirna. Menginginkan hartanya tidak ada lagi pada orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala daripada harta atau nikmat. Macam-macam cara. Nah ini yang perlu bagi kita. Bagi kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Kita memuji kepada Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, dan seterusnya. Pujian. Sampai selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang luar biasa ini. Nikmat yang luar biasa. Ada diberikan kepada orang-orang yang guring subuh. Ada diberikan kepada orang-orang yang melandau. Ada diberikan kepada orang-orang yang saat ini masih ngorok. Masih dalam keadaan tidur. Masih dalam keadaan lalai. Masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Alhamdulillah, ini nikmat luar biasa. Mudah-mudahan Allah murahkan selalu kepada kita sampai akhir hayat. Mohon kepada Allah, kalau bisa minta kepada Allah mati dalam keadaan sujud. Minta kepada Allah mati dalam keadaan salat. Minta kepada Allah mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Minta kepada Allah mati dalam keadaan beribadah kepada
Salawat dan salam semoga tercurah dan terima selalu kepada keharibaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat juga pengikut beliau ila yaum. Tidak beberapa waktu lagi kita akan berpisah dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan keampunan. Hati-hati dengan kita. Jangan sampai ada tersirat. Jangan sampai ada tergelitik di dalam hati. Pada di saat kita sudah menjelang lebaran atau saat kita masuk kepada lebaran, kita merasa bebas. Kita merdeka. Alhamdulillah. Berarti kecintaan kita kepada Ramadan itu dicabut. Kecintaan kita kepada bulan yang suci ini berarti dihilangkan di dalam hati kita. Pada ketika kita merasa bebas, merasa lepas daripada sebuah ikatan, daripada sebuah beban, jangan seperti itu. Alhamdulillah. Berarti kita ada ketidaksenangan dengan bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan bulan istimewa. Ramadan ini untuk Nabi kita dan untuk umat. Makanya orang-orang as-salihun, as-salafus saleh, orang-orang dulu, orang-orang yang waktunya hanya digunakan ibadah kepada Allah, waktunya hanya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di saat masuk 10 akhir Ramadan, apalagi sudah menjelang daripada berakhirnya Ramadan, mereka sedih. Sedih, berduka cita mereka. Kehilangan daripada akan hilangnya, akan berlewatnya bulan Ramadan. Ini orang-orang terdahulu. Jadi mereka pengennya Ramadan itu setahunan. Bukan hanya 1 bulan dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun. Pengennya 12 bulan, bukan 1 bulan aja Ramadan. Ini orang-orang dulu, orang-orang yang sudah hatinya itu selalu bersama Allah Subhanahu. Jadi minimal kita jangan ada di dalam hati kita itu merasa bebas sudah daripada sebuah ikatan di saat kita berada di hari raya atau di saat kita masuk di bulan Syawal atau berpisah daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan taat dan istimewa. Yang amal ibadah, yang ketaatan kita, pekerjaan baik kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau kita mengamati bulan Ramadan, ada beberapa macam kandungan di bulan Ramadan. Yang pertama dulu puasa Ramadan, puasa. Ini sebuah ibadah yang luar biasa. Yang akhir ayatnya itu la'allakum tattaqun. Ringkat seseorang menjadi orang yang bertakwa, ini adalah pungkalannya adalah siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa demikian? Karena puasa ini adalah menentang, melawan, mengekang hawa nafsu. Musuh yang terbesar ini adalah hawa nafsu. Itu musuh yang terbesar. Yang ada di dalam diri kita. Berat, luar biasa. Nafsu ini luar biasa. Karena hal yang demikian, orang yang bisa menentang atau melawan hawa nafsu itu adalah orang-orang yang memang bujur-bujur orang pilihan. Berat. Menahan lapar berat, menahan dahaga berat. Yalah. Menahan berhubungan badan berat. Menahan segala-galanya. Karena puasa itu memang bukan secara zahirnya aja, hanya untuk menahan makan dan sebagainya, tapi kita harus puasa batin juga. Artinya menahan daripada sifat-sifat yang tercela itu. Untuk mengabadikan daripada amal puasa kita. Supaya tidak hilang.
Makanya membuahkan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Jadi bila sudah kau mengekang nafsu itu, la'allakum tattaqun. Berat. Terjujur. Menahan lapar, menahan dahaga. Apalagi harinya panas. Apa benar? Lihat minyak benar. Warna-warninya. Wadainya apalagi kita hitung. Pasar kita ini hampir wadai lah. Wadai. Goda aja. Sudah kuat. Badan kekar. Jalangan karena kukuh tipang kuat. Masya Allah, tabarakallah. Tapi menahan lapar kada tahannya. Haus kada tahan. Rokok ada tahan. Makanya kan bukan hanya apa ngarannya orang-orang yang dapat melaksanakan puasa itu orang yang berbadan kuat. Tidak. Orang yang dapat melaksanakan puasa itu adalah orang yang mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu. Mendapatkan taufik daripada Allah. Jadi untung benar bagi orang yang bisa melaksanakan puasa. Nah, ini buahnya la'allakum tattaqun. Jadi artinya bagi orang yang kada tahan puasa, itu jangan mimpi dia mendapatkan derajat tattaqun. Derajat muttaqin, derajat orang yang. Jadi sudah nyata, sudah jelas, sudah terang. Bila orang kada berpuasa itu laisa minal muttaqin. Itu bukan tergolong daripada orang yang takwa kepada Allah. Tidak termasuk daripada minal muttaqin kalau orang itu kada mampu puasa. Kalau kita bahas panjang. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan Lailatul Qadar. Ya. Bulan istimewa. Lailatul Qadar itu adanya di bulan. Jika kalau dicari di bulan yang lain. Apa istimewanya Lailatul Qadar? Pada ketika kita beramal di malam Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan fadilat beramal selama 81 tahun sekian. Atau 80 tahun lebih. 1000 bulan. 1000 bagi 12. 4 tahun. 80 sekian tahun. Kada mampu kita beramal 80 tahunan. Sanggup kita beramal 80 tahunan. Sanggup. Dengan kita beramal di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan fadilah. Ramadan mudha'afatul a'mal. Bulan yang dilipat gandakan amal ibadah. Kalau sudah berpisah Ramadan kada dapat lagi mudha'afatul a'mal. Sunnah nilainya sama dengan fardu. Fardu nilainya sama dengan 70 fardu. Kalau inya kada bulan Ramadan, kada bertemuan kita. Mudha'afatul a'mal. Dilipat gandakan daripada gawian kebaikan kita. Nah, di Ramadan ini aja adanya. Makanya tersedih orang-orang saleh dulu. Pada ketika mau berpisah dengan Ramadan ini. Bulan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ramadan, di mana kita disunahkan untuk melaksanakan tarawih. Adalah tarawih di luar bulan Ramadan. Adanya di bulan Ramadan aja sunnah tarawih. Bulan Ramadan, kalau sudah di luar bulan Ramadan kan ada tarawih. Makanya rugi bagi orang yang kada tarawih sebulanan. Pol kada tarawih sebulanan. Yang kada ketemu bulan Ramadan kada ketemu tarawih. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Mukjizat yang abadi untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Quran itu mukjizat Nabi. Mukjizat yang kekal. Mukjizat yang abadi ila yaumil qiyamah.
sampai hari kiamat. Kalau mukjizat nabi-nabi terdahulu, kalau mukjizat yang lainnya, itu pada ketika itu aja. Tapi kalau Al-Quran, pahalanya luar biasa membaca Al-Quran. 1 huruf 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, digandakan oleh Allah. Sama dengan membaca 1 huruf di dalam sembahyang. Artinya sama dengan pahala wajib. Pahala rukun. Nah, kalau kita sembahyang kan Fatihah rukun kan hukumnya. Baca Fatihah itu rukun. Jadi kalau di bulan Ramadan ini kita baca Al-Quran bukan Fatihah, itu sama dengan membaca Fatihah di bulan apa? Membaca Fatihah di dalam sholat. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Nah, beberapa hal sudah beberapa macam itu yang ada di bulan Ramadan, yang didapat di bulan Ramadan, yang kada didapat di luar bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, apakah kita tinggal? Kebaikan, ketaatan, amal saleh, rutinitas kita daripada amal kebajikan, amal saleh di bulan Ramadan, jangan ditinggalkan. Jangan rajinnya baca Quran di bulan Ramadan aja, di luar bulan Ramadan sudah disia-siakan, apa ditinggalkan baca Al-Quran. Apapun daripada kegiatan kita di bulan Ramadan selain yang ditentukan untuk bulan Ramadan seperti tarawih, jangan digawe pang memang di luar bulan Ramadan. Nah, ini lain daripada tarawih ini, salat apa? Ibadah-ibadah yang lainnya yang sudah dengan kita istiqomah menjadi kebiasaan rutin kita, masuk bulan Syawal sama. Bahkan lagi taat kita perlu ditingkatkan, ibadah kita perlu ditingkatkan. Perbanyak berzikir di bulan Syawal. Perbanyak bertakbir di bulan Syawal. Perbanyak dengan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan amal kebajikan di bulan Syawal. Karena maaf-maaf, banyak orang yang lalai di saat masuk bulan Syawal. Ya tuh, karena lantaran hatinya itu merasa bebas tadi itu. Merasa bebas hatinya daripada sebuah ikatan, daripada sebuah beban yang akhirnya dengan dia dah merasa kebebasan tersebut sampai kebiasaan ibadah yang dia lakukan dia abaikan. Nah, karena merasa bebas. Nah, jadi jangan seperti itu. Kita dianjurkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada ketika kita masuk di hari raya itu hendaklah dengan kita malamnya kita hidupkan tetap dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Tetap kita menghidupkan malamnya itu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hal yang tidak manfaat, bukan hal yang sia-sia, apalagi daripada perbuatan gawian yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun gawian. Disebutkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya lailatal idain ahyallah qalbah yauma tamutul qulub." Jadi siapapun orang yang menghidupkan 2 malam dalam 1 tahun, yakni daripada Al-Idain, khusus untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi siapa orang yang menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri dan Adha, Allah hidupkan hatinya di saat atau di hari yang mati oleh hati-hati manusia, yakni yaumul qiyamah, hari kiamat. Jadi kalau mau bangkit hatinya di hari kiamat, maksudnya dia akan selamat. Maksudnya selamat di hari kiamat. Hidupkan malam hari raya Idul Fitri dan Idul. Maksud hidupkan dengan ibadah. Menghidupkan dengan amal kebajikan. Ulama mengatakan minimal, ajar kata ulama, sholat isya berjamaah dan berkeinginan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu minim. Kalau kada kawa beramal beribadah semalaman.
Kalau kada kau berzikir semalaman, kalau kada kau baca Quran semalaman, kalau kada berwirid-wiridan semalaman dengan sembahyang dan yang lain kada kawan, itu minimal sembahyang isya berjamaah dan berkeinginan sholat subuh berjamaah. Itu minimal itu. Rasulullah pulang menganjurkan zayyin wa ayyadakum bitakbir. Hiasi oleh kalian id kalian dengan takbir. Jadi kita dianjurkan untuk memperindah hari raya itu dengan takbir, bukan dengan petasan, bukan dengan apa tuh, taring kayak guntur atau apa. Nah, meriam, nah, meriam Indonesia itu. Nah, dumana, duman gelolah nyambet malaman, duman aja. Bitakbir. Bawa anak-anak kita berjamaah untuk melaksanakan takbir. Menghidupkan malam hari raya dengan takbir. Pakai gerobak, Pak. Mobil Priday ya. Mobil Mumuyu kah? Ajak anak kita dengan takbir, keluarga kita, kawan-kawan kita. Jangan diajak baladuman tadi. Anak dibawa baladuman gitu. Mau harus ladumannya ya nak. Seorang mati. Tapi pada ketika kita ngajaknya untuk bertakbir, pada ketika kita matinya teringat kan, aku dulu dibawa abah ya bertakbiran. Selalu teringatnya. Yang akhirnya dia melaksanakan, akhirnya dia melakukan kegiatan yang seperti mana pernah dilakukan bersama orang. Nah ini. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Memandangkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di siang harinya jangan lupa, pagi harinya yakni setelah timbul matahari, mungkin dengan kita ada yang jam 6:30, ada yang jam 7, ada 7:30, ada jam 8, jangan lupa melaksanakan sholat Idul. Ya teruslah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa beristighfar, tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama mengatakan, siapa yang beristighfar di hari raya setelah sholat subuh, mi'ata marrah, 100 kali. La yabqa fi diwani syai'un min adz-dzunub illa muhiyyan. Yakun yaumal qiyamah aminan min azabillah. Jadi orang yang beristighfar di hari raya setelah sholat subuh 100 kali, itu tidak tersisa lagi di dalam daftar amal sayyiat, di dalam daftar amal buruknya tidak tertinggal sesuatu daripada itu. Melainkan dihapuskan semuanya. Nih, baik ini yang ditinggal, makanya istighfar selalu dibaca. Apalagi ini di Idul Fitri, di pagi hari setelah sholat subuh. Mudah-mudahan kita ingat. Habis ba'da subuh, setelah wirid, setelah doa, istighfar 100 kali. Dosa kita dihapuskan oleh Allah daripada diwan, daripada catatan, daripada daftar amal buruk. Semuanya dihapuskan. Wayakun, dan dia pada hari kiamat aminan min azabillah, aman daripada azab Allah. Ini amalan untuk Idul Fitri. Istighfar tetap dengan kita. Seperti mana kita di bulan Ramadan, seperti mana kita bulan-bulan sebelumnya. Nah, untuk Idul Fitri juga jangan ditinggalkan. Nah, kita dianjurkan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum.
Karena dosa kita ini, karena kita kadang akan luput, kadang akan lewat daripada dosa. Selalu kita ada aja melaksanakan dosa dan kesalahan. Jadi untuk Idul Fitr yang kita lewatkan karena disebutkan oleh ulama tadi kelebihannya luar biasa. Jadi semua catatan daripada dosa kesalahan yang ada di dalam catatan itu dihapuskan. Di hari kiamat kita akan mendapatkan terakhir. Ini juga perkataan ulama, siapa yang membaca subhanallah bihamdi atamarrah 100 kali. Nah, kita baringkan aja setelah istighfar baca subhanallah bihamdi ulang. Ini di hari Id. Jadi kita dibaringkan habis subuh tadi. Setelah istighfar kita tasbih. Apa kelebihannya? Belum selesai lagi. Kemudian dia mengatakan, setelah baca tasbih 100 kali, dia mengatakan, dia niatkan, dia ucapkan, dia berdoa, wahai Tuhanku, aku berikan pahala tasbihku ini kepada ahlal kubur. Orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang sudah berada dalam barzah, orang-orang yang sudah meninggal daripada kaum muslimin. Apa kelebihannya? La yabqa ahad minal amwat illa yaqul yaumal qiyamah ya rahim irham abdaka hada waj'al thawabah al-jannah. Semua orang yang pernah dikiriminya tasbih, pahala tasbih tersebut, nanti pada hari kiamat orang-orang itu akan mengatakan, wahai Allah yang bersifat rahim, bersifat penyayang, sayangilah olehmu hambamu engkau ini. Maksudnya siapa ini? Orang yang pernah mengiriminya waktu hidup, pahala daripada tasbih. Dan peruntukkan balasan untuknya surga. Ya Allah. Ya Allah, jadikan pahala untuknya, balasan untuk masuk. Berapa ahlal kubur yang pernah dikirimi daripada tasbih tersebut, mereka akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang itu diberikan rahmat oleh Allah dan dibalas oleh Allah dengan mudah-mudahan kita ingat mengamalkan istighfar dengan tasbih. Nah, inilah kiranya yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu hati kita digerakkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, selalu melaksanakan perintah-perintahnya, melaksanakan kewajiban, melaksanakan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pagi ini adalah pagi yang terakhir untuk di tahun ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di Ramadan yang tahun akan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selalu kita berharap kepada Allah kita dijumpakan dengan bulan Ramadan. Untung bagi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Ulun pribadi banyak halal, minta ridho, minta maaf lawan sebagian perkataan kalau ada tutur kata kurang sesuai adanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kabulkan segala apa yang kita mohon, segala apa yang daripada dunia, urusan dunia, demikian juga urusan hatinya. Kita selalu minta kepada Allah hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ba'anna fardutna 'inda ihtiyajina ilaih. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna وافتح لنا أبواب العلم زينة الأخلاق الحسنة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما فهما ربنا آتنا في الآخرة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه